Perkenalkan, saya Najwa Cesaria. Dari kecil, saya sudah diperkenalkan dengan aktivitas membaca. Beberapa buku dan novel yang sudah saya baca diadaptasi ke dalam bentuk layar lebar. Salah satunya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dari judulnya mungkin mirip dengan film Titanic asal Amerika Serikat. Sama-sama roman, tetapi isi ceritanya jauh berbeda. Film yang diadaptasi dari novel roman fiksi karya Hamka ini menceritakan tentang cinta yang terhalang oleh kerasnya adat Minangkabau. Berhubung saya memiliki separuh darah Minang, saya jadi tertarik untuk mempelajari adat Minangkabau melalui tulisan-tulisan Hamka. Saya juga mencari tahu mengenai penulis yang menciptakan salah satu mahakarya sastra Indonesia. Hamka merupakan singkatan dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka bukan saja sastrawan. Beliau adalah ulama, penyair, wartawan, budayawan, orator, pendidik, filsuf, politikus, serta penggemar sejarah. Ia dilahirkan di sebuah kampung kecil bernama Tanah Sirah, Sungai Batang Meninjau pada 17 Februari 1908. Ayahnya seorang ulama besar di Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Safiyah. Hamka menikah dengan Siti Raham dan Siti Khadijah. Dari segi pendidikan, Hamka bersekolah dasar di sekolah desa. Itu pun tak tamat. Kemudian ia mengaji di sekolah Tawali pun tak selesai. Hamka adalah seorang otodidak. Meski ia menjadi orang besar ketika dewasa, masa kecilnya tak pernah mudah. Perceraian kedua orang tuanya membuat hidup Hamka tak menentu. Batinnya menderita. Hampir setahun ketika ia berusia 13 tahun, dia hidup menjadi anak petualang. Dia melakukan semua hal yang dipantangkan ayahnya. Dalam keadaan demikian, timbul pikiran hendak mengembara. Pada usia 16 tahun, ia berangkat ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu tentang gerakan Islam modern. Pada Juni 1925, Hamka kembali ke Sumatera Barat. Hamka aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah sejak tahun 1925 untuk melawan khufarat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Hamka juga menghasilkan karya-karya ilmiah Islam seperti Tafsir Al-Azhar dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Hamka mulai berkecimpung di dunia politik pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota Partai Politik Sarekat Islam. Pada tahun 1955, Hamka masuk ke dalam konstituante melalui Partai Masyumi. Perjalanan politiknya berakhir ketika konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden Soekarno pada tahun 1955. Masyumi kemudian diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Tahun 1964 hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno. Semasa di penjara, ia tetap aktif menulis dan setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir dan Orde Baru berdiri, Hamka secara total berperan sebagai ulama. Hamka dikenal sebagai seorang moderat. Beliau menjadi ketua MUI pertama pada tahun 1975 dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Atas jasa dan karya-karyanya,
Hamka telah menerima penghargaan atau gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1958, gelar Datu Indono, dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Rahasia atas kesuksesan Hamka adalah karena ia seorang kutu buku yang mau membaca apa saja, percaya pada diri sendiri, dan semangatnya yang tak pernah padam menegakkan kebenaran dan memperjuangkan yang diyakininya, serta sikap berani menghadapi hidup. Namanya disematkan dalam Universitas Hamka Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Hamka tutup usia pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta pada umur 73 tahun. Selamat jalan Buya, karya-karya dan jasamu akan selalu kami kenang.